guys, di kesempatan kali ini kita akan membahas sequel kedua dari film Shazam yang dirilis pada tahun 2023 ini, berjudul Shazam Fury of God. Film terbaik lagi yang bergenre keluarga yo guys, superhero ikonik seru dibalut komedi lucu yang menghibur. Mimin akan ceritaan buat kalian semua yang belum sempat atau tidak punya waktu untuk nonton film berjam-jam. Sebelum kita ke alur ceritanya, siapkan cemilan dan posisi ternak kalian terlebih dahulu. Mimin mau ingetin juga yo guys, untuk selalu dukung Mimin jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalaan loncengnya yo guys. Gratis, terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita pun diperlihatkan dua putri Dewa Atlas bernama Hespera dan Calypso yang sedang membobol sebuah museum di Athena, Yunani. Mereka di sana berniat mencuri tongkat sihir yang sebelumnya dipatahkan oleh Shazam di film yang pertama. Dengan menyentuh tongkat sihir itu mereka berdua seperti merasakan getaran kekuatan yang sangat kuat. Tentu saja apa yang mereka lakukan membuat orang-orang di museum merasa sangat ketakutan. Alhasil Calypso pun menggunakan kemampuan memanipulasi pikirannya untuk membuat para pengunjung saling menyerang satu sama lain. Lalu tindakannya itu dilanjutkan oleh Hespera yang menggunakan kekuatan elemental untuk mengubah mereka semua menjadi batu. Dan film pun baru dimulai. Lanjut ke Shazam yang saat ini sedang curhat dengan seorang dokter anak tentang semua hal aneh yang dialaminya. Sementara sang dokter hanya sedikit memberi pertanyaan balik, yang terlihat sangat bingung. Beralih memperlihatkan keluarga Shazam di Philadelphia. Di rumah semua anak-anak terlihat sedang sibuk melakukan kegiatan mereka masing-masing. Ada Billy Batson atau Shazam, ada Pedro, Freddy, Darla, Mary, dan Eugene. Freddy memberitahu Billy tentang adanya kecelakaan yang terjadi di jembatan. Billy dan semua saudaranya pun langsung bersiap dan merubah penampilan mereka ke mode superhero. Untung saja keluarga Shazam akhirnya tiba tepat waktu di jembatan yang akan runtuh. Mereka kemudian berpencar dan bekerja sama untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sana. Setelah memastikan semua orang telah selamat, keluarga Shazam pun pulang ke markas mereka yaitu Rock of Eternity, yang sudah dimodifikasi menjadi lebih modern. Di sana Billy pun memulai rapat untuk membahas kesalahan yang mereka lakukan saat menolong orang-orang di jembatan. Sayangnya para anggota keluarga Shazam memiliki kesibukan mereka masing-masing sehingga beberapa dari mereka pun tidak bisa mengikuti rapat tersebut. Billy pun merasa bingung karena keluarganya kini tidak kompak seperti dulu. Namun Mary berpendapat bahwa Billy terlalu mengatur dan mengontrol mereka semua. Hal itu pun membuat Billy merasa takut kalau ia akan ditinggalkan oleh anggota keluarganya. Mary pun menyarankan agar Billy mulai menata hidup dan menjalani kehidupannya dengan normal. Apalagi sebentar lagi ia akan berusia 18 tahun. Di mana itu artinya ia diharuskan untuk mencari pekerjaan agar ia tidak diusir dari rumah. Di alam dewa Yunani, Hespera dan Calypso menemui penyihir yang telah ia kurung di dalam penjara alam dewa. Penyihir itu pun terkejut melihat Hespera dan Calypso yang telah mendapatkan tongkat kekuatan sihir mereka. Dan dia juga kecewa pada sang champion karena tidak bisa menjaga tongkat tersebut. Hespera dan Calypso kemudian memaksa si penyihir untuk memperbaiki tongkat itu dan mengaktifkan kekuatannya. Untunglah si penyihir tidak sengaja mendapatkan serpihan tongkat.
Di sekolah, Freddy pun berkenalan dengan seorang murid baru bernama Ann. Walaupun sering dibully di sekolah, Freddy sangat senang karena Ann masih perhatian dengannya. Dia pun menggunakan serpihan untuk mengirimkan pesan kepada Billy. Sedang enak bermimpi dengan Diana, Billy dikagetkan. Di dalam mimpinya, Billy diberitahu oleh si penyihir bahwa anak-anak Dewa Atlas telah berhasil mendapatkan tongkat sihir. Dan mereka akan segera memburu Billy serta para anggota keluarga Shazam. Hari demi hari mereka semakin dekat karena sering menghabiskan waktu bersama-sama. Bahkan saat menemui Freddy di sekolah, Billy juga sempat bertemu dengan Ann. Billy pun menceritakan pada Freddy tentang mimpi yang dia alami. Mereka saat itu sempat kebingungan karena dari sepengetahuan mereka si penyihir telah mati di film pertama. Setelah itu Billy pun langsung mengumpulkan para saudaranya di markas dan mengajak mereka untuk meneliti hal tersebut. Setelah mencari di Google, mereka pun mendapatkan informasi bahwa anak-anak Dewa Atlas ditugaskan untuk menjaga sebuah bibit kehidupan yang akan mengembalikan dunia para dewa. Bibit kehidupan diketahui sedang sekarat dan saat ini dijaga oleh seekor naga. Billy pun berharap semua anggota keluarganya bisa bersatu dan memecahkan masalah ini bersama-sama. Pedro kemudian mengajak mereka ke perpustakaan rahasianya. Dan dengan bantuan pena ajaib bernama Steve, mereka pun mulai mengumpulkan informasi-informasi tentang Putri Dewa Atlas. Dengan bantuan Steve, mereka pun mendapatkan informasi kalau dahulu kala para dewa kerap menyiksa manusia. Beralih ke Freddy yang sedang keper dengan Ann. Dia seolah memanggil Shazam untuk bertemu Ann. Kembali ke cerita, sehingga si penyihir pun menyerap kekuatan semua dewa dan menyimpannya di dalam tongkat sihir. Dengan tongkat sihir itu juga si penyihir membatasi wilayah para dewa dan manusia, agar mereka tidak bisa saling menembus satu sama lain. Namun karena tongkatnya telah rusak sehingga memungkinkan para dewa untuk melewati pembatas dan memasuki dunia manusia. Tak disangka selain Hespera dan Calypso, Dewa Atlas ternyata memiliki satu putri lainnya yang bernama Antea. Yo, benar sekali. Sosok Antea adalah Ann yang sekarang dekat dengan Freddy. Saat Freddy sedang memamerkan kekuatan Shazamnya pada Ann, Hespera dan Calypso tiba-tiba datang dan langsung mengambil kekuatan Freddy. Bahkan seorang guru yang ingin menyelamatkan Freddy juga dihipnotis agar ia mau menjatuhkan diri dari rooftop sekolah. Kemudian Billy dan keluarga Shazam pun datang untuk menyelamatkan Freddy, namun sayangnya mereka pun gagal. Karena Ann atau Antea menggunakan kekuatan manipulasi ruang untuk menghentikan mereka. Calypso sebenarnya ingin langsung menyerang mereka semua, namun dia dihentikan oleh kedua saudarinya. Karena mereka tak ingin menimbulkan kekacauan yang lebih besar. Mereka di sana sebenarnya ingin mencari bibit kehidupan yang berbentuk apel emas, di mana bibit kehidupan itu adalah satu-satunya benda yang bisa memulihkan alam dewa. Setelah itu ketiga putri Dewa Atlas pun membawa Freddy dan membuat sebuah pembatas yang tidak bisa dilewati oleh Shazam dan keluarganya. Freddy kemudian dibawa ke alam dewa dan dipenjara bersama dengan si penyihir. Di sana mereka sempat memperdebatkan masalah kekuatan Shazam yang malah dibagi-bagi oleh Billy ke beberapa saudaranya.
Exactly. Pedro sucks at dodgeball, but not Super Pedro. Di markas, Billy kembali menggunakan Steve untuk membuat surat kepada Hespera sebagai salah satu bentuk negosiasi. Violence. Kembali ke Freddy, ia pun diinterogasi oleh putri-putri Dewa Atlas dan diminta untuk menyebutkan nama-nama saudaranya. Namun karena Freddy terus mengelak, Calypso pun menggunakan kekuatan manipulasi pikiran untuk membuat Freddy berkata jujur. Tak disangka Freddy ternyata bisa menahan kekuatan itu dan tidak menyebutkan nama-nama saudaranya kecuali Billy. Setelah itu Freddy dan si penyihir pun dimasukkan ke dalam sebuah lubang yang merupakan sarang dari naga penjaga bibit kehidupan. Untung saja di tengah kekacauan itu Antea tiba-tiba datang dan menyelamatkan mereka berdua. Ternyata kedekatannya dengan Freddy membuat Antea merasa kasihan kepadanya. Bahkan terlihat jelas bahwa Antea sepertinya telah jatuh cinta kepada Freddy. Setelah menerima surat negosiasi, Hespera dan Billy akhirnya bertemu. Tak disangka pertemuan itu hanyalah jebakan yang dibuat oleh keluarga Shazam agar mereka bisa mengepung Hespera. I really wanted to talk about compromise. Setelah mengulur waktu, Hespera akhirnya terkepung. No human. You forgot. Mereka sempat bertarung dan walaupun Hespera sangat kuat, namun dengan kecerdasannya Billy berhasil membuat Hespera pingsan. Sayang, ternyata tak semudah itu. Hespera kembali terbangun dan menghajar keluarga Shazam. Untunglah dengan kecepatannya Billy dapat melumpuhkannya lagi. Let's go. Karena situasinya tidak memungkinkan, keluarga Susan pun memutuskan untuk kabur menggunakan pintu kemana saja. Mereka pun berhasil menangkap Hespera dan berniat menggunakannya untuk menyelamatkan Freddy. Namun Hespera ternyata sengaja membiarkan dirinya ditangkap agar ia bisa masuk ke dalam markas dan mencuri bibit kehidupan yang ada di sana. Di waktu yang sama Freddy dan si penyihir berusaha melarikan diri dari penjara. Namun saat akan kabur mereka pun melihat Hespera yang sudah menemukan bibit kehidupan. Oleh sebab itulah mereka berdua pun memutuskan untuk tidak jadi kabur dan ingin mencuri bibit itu terlebih dahulu. Hespera kemudian menunjukkan bibit kehidupan itu kepada kedua saudarinya. Hespera dan Antea berniat menanam apel emas itu di alam dewa. Namun tidak bagi Calypso. Dia justru ingin menanam apel emas itu di bumi sebagai bentuk balas dendam kepada manusia atas kematian ayah mereka. Di tengah perdebatan ketiga putri itu, Freddy pun mengendap-endap untuk mencuri apel emas, namun sayangnya ia malah ketahuan. Beruntung Billy pun tiba di saat yang tepat, sehingga ia pun bisa menyelamatkan si penyihir dan Freddy juga mencuri kembali apel emas tersebut. Akibat hal itu Calypso pun marah karena menganggap kedua saudarinya terlalu lemah. Ia pun lantas menggunakan tongkat sihir itu untuk membangunkan naga penjaga agar bisa menyerang keluarga Shazam. Karena kejaran sang naga, mereka terpaksa mengaku ke orang tua yang sebenarnya. Masih terkejut, namun semua harus bersiap pergi karena bahaya. Mereka langsung kabur meninggalkan rumah yang hancur oleh si naga. Akibat serangan dari Calypso, semua anggota keluarga Shazam kecuali Billy akhirnya kehilangan kekuatan mereka. Dengan begitu Calypso bisa dengan mudah mendapatkan apel emas dan menanamnya di lapangan tengah kota. Akibat benih apel emas, seluruh kota pun terancam hancur. Terlebih dari tanaman itu muncul berbagai jenis monster yang mulai menyerang manusia.
never thought I'd say this about. Tak lama kemudian Antea pun datang dan berniat membantu mereka. Dengan kenyataan ini kedua orang tua angkat mereka akhirnya mengetahui bahwa anak-anak mereka ternyata merupakan superhero. Well, I deal with the dragon, all right? Tak lupa sebelum berangkat bertarung Billy disemangati semua keluarganya terutama ibu angkatnya. Sementara itu Antea dan Hespera pun menemui Calypso dan berusaha menghentikannya. Namun sayangnya Calypso tidak mendengarkan mereka, dan malah menyerang Hespera, dan mengubah Antea menjadi manusia biasa. Dengan kerusuhan kota dan karena semua kecuali Shazam kehilangan kekuatan mereka. Unicorns don't exist. Darla pun menyarankan agar mereka meminta bantuan pada unicorn. Di waktu yang sama terjadi pertarungan sengit antara Billy melawan Calypso dan sang naga. Terlihat Billy tak mampu mengimbangi Calypso dan si naga. Kembali ke rombongan Darla dan penyihir. Setelah bertemu dengan sekumpulan unicorn, Darla pun menggunakan butiran permen untuk menjinakkan mereka. Mereka semua akhirnya menggunakan unicorn itu untuk menakut-nakuti para monster di sekeliling kota. Billy pun menyadari bahwa kubah penutup kota bereaksi pada kekuatan petir dari tongkat sihir. Dia pun langsung menghampiri tubuh Hespera dan menyadarkannya kembali. Dengan hal itu Billy pun meminta bantuan Hespera untuk menghentikan Calypso. Sementara itu Calypso mengejar Freddy dan Antea. Freddy dan Antea terlihat sudah pasrah dan bersiap diserang. Saat genting Billy datang sekaligus merebut tongkat sihir dengan kecepatan kilat. Billy kemudian memancing Calypso untuk datang ke tempat pohon kehidupan. Sementara Hespera bertugas untuk mengecilkan kubah sampai menutupi area tersebut. Calypso sempat menyerang Hespera namun terhalang kubah. Billy memanfaatkan waktu untuk mengucap selamat tinggal ke keluarganya karena dia akan melakukan pengorbanan. Terjadi pertarungan yang sangat hebat antara Calypso dan naga penjaga melawan Billy. Setiap serangan petir terus diserap oleh tongkat sihir sehingga tongkat sihir itu pun kelebihan kekuatan. Billy sengaja membuat tongkat terlalu banyak petir dan akhirnya meledak dan menghancurkan semua termasuk membuat dirinya terbunuh. Dengan mengorbankan nyawanya sendiri Billy pun berhasil membunuh Calypso dan naga penjaga. Begitupun dengan Hespera, dengan hancurnya pohon kehidupan para monster dan unicorn juga ikut hancur. Mereka langsung bergegas mencari Billy dan menemukan dia sudah tergeletak tidak bergerak di tanah. Di alam dewa Antea dan keluarga Shazam pun menguburkan Billy. Mereka kini benar-benar kembali menjadi manusia biasa karena tongkat Shazam telah hancur dan kehilangan kekuatannya. Secara mengejutkan Wonder Woman tiba-tiba datang sebagai seorang dewi. Ia pun memperbaiki tongkat sihir Shazam dan menggunakannya untuk menghidupkan kembali alam dewa. Mengembalikan kekuatan Antea dan menghidupkan Billy. Dengan kembalinya kekuatan Shazam, Billy pun bisa memulihkan kembali kekuatan saudaranya. Dengan begitu mereka semua pun dapat melanjutkan kehidupan dengan normal.
bersama dengan Antea dan si penyihir yang memutuskan untuk tinggal di bumi. Terlihat si penyihir sangat senang dengan aksen barunya. You were just in the neighborhood. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana menurut kalian untuk film ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar yo guys. Kesimpulannya, teruslah berjuang dengan penuh semangat demi keluarga. Walaupun penghalang selalu ada buat kita yo guys. Tetap semangat, pantang menyerah dan selalu berjuang terus buat si dia walaupun dia tidak mengerti. Sebelumnya Mimin ucapkan terima kasih sudah menonton yo guys. Jangan lupa juga untuk dukung Mimin dengan subscribe dan like-nya yo guys, gratis. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. See you next time yo guys.